semua, pada video ini saya akan menjelaskan diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam karya jurnalistik. Pada akhir video, saya juga akan menjelaskan tentang eufemisme yang terjadi pada karya jurnalistik pada masa Orde Baru. Baik, kita mulai dari hal yang dasar dulu, yaitu diksi. Seperti yang Anda ketahui bahwa diksi adalah pilihan kata. Nah, dalam sebuah kalimat, tentu saja seorang penulis harus memiliki kemampuan untuk memilih suatu kata, supaya membaca dapat membaca kalimat itu dengan efektif, sehingga informasi yang ingin disampaikan oleh kalimat tersebut tersampaikan dengan baik. Nah, untuk memilih kata yang tepat, kita harus memiliki atau mengetahui syarat-syarat pemilihan kata. Yang pertama adalah tepat dalam mengungkapkan gagasan secara cermat. Kemudian benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir adalah lazim pemakaiannya. Contohnya seperti ini. Peraturan yang diberlakukan untuk penempatan khusus penumpang wanita ini memang masih awal, tapi tidak sedikit pria yang mengindahkan hal itu. Nah, dalam kalimat ini, kata mengindahkan sudah tepat. Mengindahkan dalam kalimat ini bukan berarti membuat menjadi indah, melainkan memedulikan, begitu. Memedulikan peraturan. Kemudian kita lihat contoh berikut ini, yaitu pilihan kata yang memenuhi syarat benar. Kepada semua jajaran di pemerintah Kota Bogor, Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor, Didi Arahim, mulai saat ini hingga ke depan mengajak untuk merubah pola pikir dan langkah dalam menyelesaikan persoalan yang ada di Kota Bogor. Nah, ada satu kata yang tidak benar dalam penulisannya, yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata manakah itu? Ya, kata ini ya, merubah. Harusnya mengubah, bukan merubah. Baik, selanjutnya. Ferguson dikenal sebagai sosok yang karismatik dan azmat ketika memimpin Manchester United. Baik, kata azmat di sana adalah kata yang tidak lazim digunakan di masa kini, begitu. Azmat adalah kata yang arkais gitu ya, kata yang sudah lama tidak digunakan dalam bahasa Indonesia, yang artinya azmat artinya hebat, begitu. Jadi seyogianya si penulis tidak menggunakan kata azmat di sini, melainkan kata hebat yang lazim digunakan dalam penulisan berita. Dan saya kira editor bahasa pun harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kata yang sekiranya kurang tepat, kurang tidak benar, dan tidak lazim digunakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik kata yang ada di dalam media massa, khususnya adalah koran ya. Nah, kata yang ada di koran itu adalah kata populer, bukan kata kajian. Maksud kata kajian di sini adalah kata yang biasanya digunakan dalam karya ilmiah atau penelitian. Nah, sekali lagi, kata yang digunakan dalam jurnalistik adalah kata populer. Artinya, kenapa menggunakan kata populer? Artinya, kata yang digunakan itu lazim digunakan gitu, atau banyak diketahui oleh masyarakat. Nah, misalnya utama.
Kalau di kajian mungkin pokok gitu ya. Kalau di koran pelestarian. Konservasi juga sebetulnya masih bisa digunakan ya, masih lazim ya. Tapi memang lazimnya itu digunakan di kajian atau penelitian. Kemudian misalnya lagi merenung, kalau di kajian mungkin kontemplasi gitu, di penelitian-penelitian seni. Tidak mungkin menggunakan kata merenung ya. Tidak lazim juga digunakan kata merenung digunakan untuk ilmiah begitu, karya ilmiah. Kemudian sampah dan limbah. Nah, sampah lebih lazim digunakan daripada limbah, meskipun memang limbah juga banyak digunakan sih sebetulnya. Kenyataan itu lebih populer daripada fakta menurut teori. Kemudian isi lebih populer digunakan daripada volume. Cara lebih populer digunakan daripada metode. Kemudian makanan lebih populer digunakan daripada pangan. Ya tentunya kita harus melihat lagi gitu, kelaziman tadi ya, kelaziman, ketepatan, dan kebenaran penulisan kata tersebut. Nanti kita akan menggali lebih dalam persoalan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makna. Tentu saja setiap kata itu memiliki makna. Ada beberapa tingkatan makna dalam sebuah kata. Yang pertama, tingkatan pertama adalah makna alamiah atau makna inherent, makna kamus. Yang kedua atau tingkatan kedua yaitu makna dalam konteks kalimat. Dan yang ketiga atau di tingkatan ketiga adalah makna dalam konteks komunikasi atau dalam konteks pragmatik. Kalau tingkat pertama itu semantis, tingkat kedua itu makna dalam tingkat sintaksis, dan yang ketiga dalam tingkat yang ketiga makna dalam tingkat pragmatik ya. Misalnya ini, tolong belikan amplop. Nah, makna alamiahnya atau makna makna semantiknya dari amplop adalah pembungkus surat ya. Misalnya begitu. Nah, kalau dalam kalimat ini apa? Jadi seseorang meminta kepada orang lain untuk dibelikan pembungkus surat. Nah, itu makna sintaksisnya. Kemudian makna pragmatiknya apa? Ya kurang lebih sama ya dengan makna sintaksisnya. Jadi ada orang yang ingin orang meminta seseorang atau orang lain untuk membelikan pembungkus surat. Tapi kalau yang ini, beri saja dia amplop. Amplop pada kalimat tersebut, kalau kita lihat di tingkat pertama, pemaknaan tingkat pertama, ya amplop adalah pembungkus surat. Kemudian pada tingkat kedua atau tingkat sintaksis, seseorang menyuruh orang lain untuk memberikan amplop kepada dia. Oke. Nah, sekarang untuk memberikan pembungkus surat kepada dia. Nah, sekarang kita lihat tingkat ketiga yaitu tingkat pragmatik atau dalam konteks komunikasi. Amplop di sini adalah amplop di sini berubah maknanya. Ketika kita melihat makna amplop ini dari tingkatan ketiga yaitu dalam konteks komunikasi. Nah, pada tingkat ketiga, amplop di sini bermakna apa? Ya, uang suap ya atau sogokan. Kemudian kalimat ini, perempuan itu ibu saya. Nah, makna kata perempuan pada kalimat ini baik di tingkat pertama, di tingkat kedua, dan tingkat ketiga saya kira sama.
Tapi coba lihat kalimat ini. Ih, dasar perempuan. Nah, bagaimana? Tentu saja dalam konteks komunikasi atau dalam makna pragmatiknya berbeda, yaitu perempuan di sini dipandang sebagai sosok yang menyebalkan, barangkali begitu ya. Kita lihat ini. Perempuan itu cantik dan tinggi semampai. Tidak ada masalah sebetulnya dalam kalimat ini, juga penggunaan kata perempuan di sini. Tapi coba kita lihat di sini. Perempuan itu bertubuh sintal. Saya ulangi, perempuan bertubuh sintal itu kini membintangi sebuah film aksi. Nah, bertubuh sintal di sini maknanya sudah berbeda. Berbeda dengan kata cantik. Bertubuh sintal di sini sudah masuk konotasinya merujuk pada seksualitas gitu ya, atau sensualitas dari sosok perempuan. Bukan pujian, melainkan ada eksploitasi di sana begitu. Sehingga nanti misalnya ketika Anda menjadi editor, nah Anda harus peka terhadap kata-kata yang seperti ini. Kadang-kadang kan wartawan ya menuliskan begitu saja ya sebagaimana umumnya. Kata ini kan umum sekali ya. Perempuan bertubuh sintal, perempuan berkulit putih, dan yang sebagainya. Nah, coba lihat lagi apakah kata itu tepat secara pragmatik atau dia tidak tepat karena diskriminatif. Oke, kita harus punya kemampuan itu. Anda harus punya kemampuan itu sebagai editor. Baiklah, dengan demikian makna itu ada makna, saya jelaskan makna denotatif dan makna konotatif. Oke, kita lihat ini ya. Korban tewas musibah banjir itu 215 orang. Korban tewas musibah banjir itu banyak sekali. Nah, banyak sekali ini tentu saja belum jelas maknanya, sehingga dia masih konotatif begitu. Nah, ketika ada angka di sini, maka dia menjadi denotatif. Kita lihat contoh yang lain. Ini tentang konotatif juga. Korban jiwa musibah banjir itu banyak sekali. Oke. Kemudian perampok itu tewas ditembak ketika berusaha melarikan diri. Kapten Slamet Sentosa yang gugur dalam baku tembak dengan GAM di salah satu bukit Biren, Aceh, Rabu sore lalu, dikebumikan di TMP Cikutra, Bandung, Jumat pagi kemarin. Kalimat yang keempat, pengusaha nyentrik dengan gaya busananya, Bob Sadino, yang akrab disapa Om Bob, telah tutup usia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Kita dapat melihat ada banyak pilihan kata yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam situasi. Kalau misalnya situasi bencana, kita dapat menggunakan kata korban jiwa sebagai konotasi dari kematian ya, korban tewas itu, atau ya kematian seseorang, sebagai konotatif dari kematian seseorang. Kemudian kita dapat menggunakan kata tewas sebagai konotasi untuk kematian seorang perampok atau penjahat gitu. Kemudian kita bisa menggunakan kata gugur sebagai konotasi kematian seorang pahlawan begitu, atau anggota TNI, polisi yang sedang berjuang atau sedang bertugas. Kemudian kita bisa menggunakan konotasi tutup usia sebagai konotasi dari kata dari seseorang yang telah meninggal ya, seorang public figure misalnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan makna konotatif.
Sebetulnya makna konotatif itu bukan berarti makna yang tidak sebenarnya ya, tapi makna hias begitu. Makna hias. Kalau untuk orang itu tidak mungkin kita menyebutnya mati ya. Perampok itu mati. Kalau mati biasanya digunakan untuk hewan atau tumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ingin saya jelaskan tadi sebetulnya. Jadi, kata itu berada di medan atau berada di irisan antara makna dan konteks. Sehingga kita harus bisa memilih kata sesuai dengan maknanya, tidak hanya sesuai dengan maknanya, melainkan juga sesuai dengan konteksnya. Konteksnya apa? Kalau misalnya konteksnya adalah kematian seorang perampok, nah kita dapat menggunakan kata tewas. Kalau misalnya kematian seorang public figure, kita jangan menggunakan kata tewas, gitu ya. Karena tewas itu biasanya dibunuh, begitu kan. Nah, tutup usia jadi lebih bagus ya, atau apalagi ada kata lain nggak sih selain tutup usia? Berpulang misalnya. Nah, itu juga bisa digunakan. Ya, jadi tergantung konteks, tidak hanya tergantung makna, tapi juga tergantung konteks. Coba kita lihat soal ini ya. Pemerintah telah menugasi kalangan perguruan tinggi untuk melakukan titik-titik yang akan dipakai sebagai dasar kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi. Coba kita lihat pilihannya. Yang A itu penemuan. Pemerintah telah menugasi kalangan perguruan tinggi untuk melakukan penemuan. Apakah tepat kata penemuan? Yang B kata kajian, untuk melakukan kajian. Oke. Yang C penelitian, untuk melakukan penelitian. Yang D penyelidikan, untuk melakukan penyelidikan. Nah, untuk menjawabnya kita tinggal melihat saja sebetulnya syarat diksi, syarat pemilihan kata tadi ya, yang benar, yang tepat, benar, dan lazim. Yang mana? Kira-kira kalau penemuan itu tidak tepat ya. Kalau penyelidikan biasanya digunakan untuk apa? Untuk kepolisian, penyelidikan. Penelitian ya untuk penelitian yang biasanya dilakukan di lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Apakah cocok? Ini lihat konteksnya apa? Konteksnya pemerintah kan ya. Nah, dengan demikian maka yang cocok adalah yang tepat, benar, dan lazim adalah kajian. Karena konteksnya di sini adalah konteks pemerintah. Seperti itu. Jadi berbeda seperti ini. Kalau kalimat seperti ini, dosen melakukan penelitian tentang puisi. Nah, tentu saja bukan kajian ya, tapi penelitian. Dosen melakukan kajian. Biasanya kajian itu digunakan untuk kebijakan, dasar-dasar kebijakan. Bukan penelitian, tapi kajian. Oke, selanjutnya. Pelaku industri pariwisata dan pelaku usaha hortikultura dapat bersinergi dalam titik-titik usahanya masing-masing. Menjual sepertinya tidak tepat ya. Tidak tepat kalau misalnya ada di konteks kalimat ini. Menawarkan juga tidak tepat. Membina juga tidak tepat sepertinya. Yang tepat adalah mengembangkan. Gitu. Karena kita lihat di sini kalimatnya kalau menjual ya jadi aneh begitu ya, tidak sesuai dengan kalimatnya. Menawarkan juga, membina juga. Nah, yang tepat adalah mengembangkan. Pelaku industri pariwisata dan pelaku usaha hortikultura dapat bersinergi dalam mengembangkan usahanya masing-masing. Lalu, nah ini. Titik-titik di Doli diberi pelatihan khusus oleh Pemda Surabaya. Apakah pelacur?
lonte, maaf ya, kemudian wanita tunasusila, atau pekerja seks komersial yang lazim digunakan. Pelacur itu konotasinya ya sebenarnya semuanya negatif ya. Tapi yang lebih lazim dan tepat mana ya? Ya, kalau saya sih akan memilih pekerja seks komersial daripada ini. Memang di sini ada eufemisme ya antara kata wanita tunasusila dengan pekerja seks komersial, itu ada eufemisme atau artinya pelembutan atau pengindahan kata begitu atau istilah. Nanti kita akan bahas itu, eufemisme. Kondisi kesehatan para korban banjir di barak-barak pengungsian sangat buruk. Nah, kalau di dalam karya jurnalistik tentu saja sangat buruk itu harus dijelaskan begitu. Tidak bisa kita hanya menuliskan sangat buruk karena ini masih bersifat subjektif. Seharusnya kata sangat buruk ini harus dijelaskan begitu dengan detail seperti yang tadi. Korban jiwa dalam bencana itu banyak korban jiwa. Nah, banyaknya itu berapa? Dalam karya jurnalistik harus dijelaskan kata banyak itu. Oke. Para pengungsi korban banjir memperoleh pakaian, makanan, dan buah-buahan segar dari rombongan istri gubernur yang sengaja mengunjungi mereka di barak-barak darurat kemarin pagi. Kita lihat kalimat berikutnya yang juga berhubungan dengan kalimat tadi. Para pengungsi korban banjir yang terdiri atas 67 pria lanjut usia, 79 wanita dewasa, 112 remaja, dan 115 balita masing-masing memperoleh selembar selimut tipis, sepotong kaos oblong, sekaleng biskuit, 5 bungkus mie instan, dan 2 butir jeruk Pontianak dari gubernur yang sengaja mengunjungi mereka Kamis kemarin di aula dan halaman kantor desa yang dijadikan barak pengungsian. Nah, bagaimana kita bandingkan dengan kalimat yang tadi? Ya tentu saja berbeda gitu ya. Jadi kalimat ini lebih jelas begitu, menggambarkan kondisi pengungsian itu. Di sini ada 67 pria, 79 wanita, 112 remaja, dan 115 balita. Kita dapat membayangkan bahwa banyak sekali orang di sana begitu, mungkin lebih dari 300 orang ya yang berkumpul di sana. Dan apa keadaannya mengenaskan begitu kan, mengkhawatirkan. Mereka cuma berbekal selimut tipis, potong kaos oblong, sekaleng biskuit, dan seterusnya. Begitu. Jadi dalam jurnalistik kita punya banyak pilihan ya untuk menampilkan fakta. Kalimat yang pertama kita bisa menyembunyikan bersikap subjektif, maksud saya, dengan mengatakan bahwa keadaannya sangat buruk. Tapi kita juga bisa berpihak pada istri gubernur begitu. Atau kita memilih bertindak objektif dengan menjelaskan apa yang terjadi di sana. Ya, seperti ini, seperti tulisan ini, seperti kalimat ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagian yang lain gitu dari diksi, yaitu penggunaan eufemisme dalam jurnalistik pada masa Orde Baru. Apa itu eufemisme? Ya, eufemisme adalah acuan yang berupa ungkapan yang tidak menyinggung perasaan atau ungkapan halus, jadi diperindah, diperhalus, untuk menggantikan acuan yang dirasa menghina atau tidak menyenangkan. Intinya menggunakan kata-kata dengan arti yang baik. Gitu. Eufemisme juga sini diartikan sebagai ungkapan yang bersifat tidak terus terang. Oke, kita lihat ya.
Nanti saya akan tampilkan berita-berita atau diksi-diksi yang digunakan pada masa itu melalui berita-berita. Coba kita lihat dulu diksi-diksi yang digunakan di masa Orde Baru atau diksi-diksi yang eufemisme gitu, yang digunakan dalam eufemisme yang digunakan dalam karya jurnalistik pada masa Orde Baru. Nah, misalnya kekurangan pangan dulu sangat sering digunakan kekurangan pangan ini. Ini adalah eufemisme dari apa? Kekurangan pangan. Ya, dari kelaparan. Kalau kelaparan kan kayak di Afrika gitu ya. Atau kayak kondisi yang parah banget gitu. Tapi kalau misalnya kekurangan pangan, kebayangnya apa sih? Masih ada pangannya, masih ada makanannya, tapi kurang gitu. Kalau kelaparan kan kesannya nggak ada sama sekali. Nah, itulah yang digunakan oleh pers pada masa Orde Baru karena di sana ada kekuasaan ya, kekuasaan mengontrol kerja-kerja jurnalistik begitu. Jadi untuk apa kekuasaan mengontrol? Ya untuk menciptakan kestabilan sosial gitu, stabilitas sosial. Jadi masyarakat ketika membaca berita ini nggak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang genting gitu. Bayangkan kalau misalnya pakai kata kelaparan, mungkin masyarakat akan cemas begitu ya. Wah, ada yang kelaparan di Indonesia gitu kan. Nah, dengan demikian pers pada masa itu menggunakan kata kekurangan pangan. Kalau menggunakan kelaparan mungkin akan ditegur ya oleh Departemen Penerangan. Oke, kita lihat lagi masyarakat prasejahtera. Ini satu eufemisme yang menarik menurut saya. Masyarakat prasejahtera, ya emang benar sih. Prasejahtera itu berarti belum sejahtera. Atau dengan kata lain, masyarakat miskin. Tapi diperhalus oleh kekuasaan yang mengontrol jurnalistik, yang mengontrol pers. Nah, maka mereka menggunakan kata prasejahtera. Kemudian wanita tunasusila, seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah eufemisme dari pelacur. Ada lagi penyesuaian harga. Nah, sekarang juga saya kira masih digunakan ya untuk pers-pers yang pro kepada pemerintah. Oke. Biasanya untuk apa? Kenaikan harga. Harga BBM disesuaikan. Kan biasanya begitu ya. Disesuaikan dengan harga pasar misalnya. Ya dinaikkan kan sebetulnya kan, bukan diturunkan begitu. Artinya bukan diturunkan tapi dinaikkan sebetulnya. Gizi buruk. Busung lapar. Kita bisa merasakan ya betapa kedua kata ini sangat berbeda. Rasanya begitu. Relokasi ini juga sering digunakan pada saat ini. Apa artinya? Penggusuran. Oke. Bangunan liar itu direlokasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, banyak sekali kan berita-berita seperti itu. Relokasi adalah eufemisme dari penggusuran. Penggusuran itu kan konotasinya itu ya digusur gitu kan, kayak sampah gitu. Sementara relokasi itu kan kayak dipindahkan begitu. Direlokasi, dipindahkan. Kesalahan prosedur. Karena ini sangat terkenal, sangat sering digunakan pada masa Orde Baru. Yaitu ini ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi misalnya harusnya uangnya itu sampai ke masyarakat, tapi masuk ke kantong pejabat. Nah, itu dianggap sebagai kesalahan prosedur. Harusnya ke sana, malah ke sini gitu. Prosedurnya salah gitu ya. Menarik sekali ya. Jadi kekuasaan itu menciptakan bahasa-bahasa seperti ini. Lalu ada lagi mengamankan, dan ini juga masih digunakan di media massa kita.
hari ini, yaitu menangkap. Kalau dulu mengamankan, misalnya ABRI mengamankan aktivis mahasiswa. Nah, apakah dia benar-benar aman? Ya, kita nggak tahu ya. Kemudian wanita. Nah, ini bahasa ini diciptakan di masa Orde Baru juga. Artinya perempuan. Konotasi untuk wanita apa ya? Tahu nggak? Jadi wanita itu ketika kita menggunakan kata wanita, perempuan itu seolah-olah adalah sosok atau makhluk yang domestik gitu. Artinya dia hanya bekerja di rumah, mengurus dapur, mengurus suami sebagai pendorong atau penyokong karir suami. Jadi nggak independen. Nah, itu sosok wanita gitu ya. Jadi sangat sering digunakan kata ini. Dulu kan ada istilahnya tuh Dharma Wanita. Nah, itu adalah kumpulan istri-istri begitu ya di suatu wilayah. Mereka punya kegiatan keputrian atau kerumah tanggaan, menjahit, memasak, atau berjualan, membuat kerajinan dan lain sebagainya, yang bisa dilakukan di rumah. Gitu. Jadi wanita itu pada masa Orde Baru adalah perempuan yang didomestikasi, artinya ini kayak hewan ya. Artinya mereka dipaksa untuk tinggal di rumah, mengurus keperluan rumah tangga. Padahal mereka juga bisa berkarir sebetulnya kan. Kalau perempuan itu lebih independen. Jadi kalau saat ini sih saya kira lebih tepat kita menggunakan kata perempuan daripada wanita ya. Ya, sebetulnya kita bisa banyak berdiskusi tentang ini. Termasuk kata ibu. Dalam pada masa Orde Baru, kata ibu itu ya sangat domestik. Perannya sangat domestik. Oleh sebab itu, pada masa Orde Baru itu dikenal juga dengan istilah ibuisme. Kita akan berdiskusi tentang itu nanti pada topik-topik selanjutnya. Oke, kita lihat di sini ada contoh-contoh beritanya. Tim AKRI itu Angkatan Keamanan Republik Indonesia, bongkar komplotan culik dan peras orang-orang kaya. Beberapa nama orang-orang kaya, terutama keturunan Tionghoa, tinggal menunggu saatnya saja lagi untuk diambil oleh sebuah komplotan. Nah, di sini komplotan culik, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah penjahat ya, tapi mereka menggunakan kata komplotan culik. Gitu. Komplotan itu kan kelompok yang bertindak jahat. Dalam hal ini adalah penculikan. Nah, mereka tidak menggunakan kata penjahat, mungkin untuk ya membuat masyarakat lebih tenang begitu. Kalau ada kata penjahat, berarti kan ada kejahatan gitu ya. Berarti ada suasana yang genting, suasana yang mencekam begitu, khususnya untuk orang-orang kaya. Nah, untuk menciptakan ketenangan atau kedamaian, kestabilan sosial. Nah, suara Merdeka ya, Koran Merdeka menggunakan kata komplotan culik. Seperti itu. Kita lihat lagi. Jaksa Agung bantah pemerintah tidak berantas korupsi. Oke. Demikian juga jaksa-jaksa yang suka main tangan. Nah, main tangan ini apa? Eufemisme dari apa? Yaitu tadi korupsi. Seperti itu. Jadi kita lihat lagi. Kualitas kejahatan meningkat di tahun 1973. Selama tahun 1973 ini, kejahatan cenderung meningkat dalam kualitas dan alat-alat keamanan masih dapat menguasai keamanan ibu kota. Maksudnya apa sih meningkat dalam kualitas itu? Semakin apa?
meningkat. Kejahatannya meningkat dalam kualitas, bukan kuantitas ya, kualitas. Artinya semakin sadis begitu. Perampokan mungkin disertai dengan pembunuhan atau penganiayaan. Nah, seperti itu. Tapi dalam hal ini Kompas menggunakan eufemisme seperti ini ya, kualitas kejahatan meningkat. Harus ditekankan, pegawai negeri adalah abdi masyarakat. Bahwa pegawai negeri adalah abdi masyarakat perlu ditegaskan dalam RUU ini. Nah, di sini ada kata abdi. Abdi di sini adalah apa sebetulnya? Pelayan ya, pelayan. Tapi Koran Kompas menggunakan kata abdi untuk membuat atau mengindahkan atau memperhalus kata pelayan gitu. Mungkin pelayan kesannya itu kayak pembantu ya, atau babu begitu. Nah, sedangkan untuk meningkatkan harkat derajat pegawai negeri sipil, sebagaimana pada zaman Orde Baru, pegawai sipil itu punya derajat yang cukup tinggi dalam sosial ya, masyarakat kita. Jadi Kompas menggunakan kata abdi. Meninggalnya 67 tes migran di Bengkulu Selatan. Itu judul beritanya. Mereka meninggal karena penyakit malaria dan bukan oleh sebab-sebab lain. Nah, mungkin takutnya masyarakat berpersepsi lain, misalnya dibunuh atau dibantai gitu. Nah, Koran Kompas ini ingin menjelaskan itu sebetulnya ya, bukan oleh sebab-sebab lain. Nah, seperti itu. Masih ada lagi? Pernyataan pimpinan Hankam ABRI tentang gerakan-gerakan mahasiswa. Pemimpin Hankam ABRI menyatakan bahwa sebenarnya demonstrasi-demonstrasi belum dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, tapi justru bermaksud menunjukkan suatu itikat baik. Nah, di sini ada kata yang menarik nih, dibenarkan. Ini adalah eufemisme dari apa? Ya, tepat dari kata dilarang sebetulnya. Belum dibenarkan artinya kan masih salah. Siapa tahu nanti benar gitu ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah eufemisme dari dilarang. Pimpinan Hankam ABRI menyatakan bahwa sebenarnya demonstrasi-demonstrasi dilarang gitu. Baik, saya kira itu, saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.